Berkaitan dengan kepemilikan mereka itu, ya kepemilikan mereka itu bagaimana? Terus tentunya yang terakhir adalah teknis atau mekanismenya. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami, dari saya. Karena kenapa saya menyampaikan ini? Karena di rapat-rapat sebelumnya kami tidak tahu. Kalau kami dari awal sudah mengikuti, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini mungkin sudah ada ya, sehingga kami harus tahu dulu itu, harus tahu dulu. Jadi pertanyaan itu mana objeknya yang mau ditutup secara permanen, apakah secara keseluruhan sepanjang itu. Kedua, bagaimana mereka itu keberadaan mereka menyewa, mereka bagaimana dan seterusnya terhadap kegiatan mereka di tempatnya dan seterusnya. Ini sangat berpengaruh berkaitan dengan proses atau mekanisme penutupannya. Kemarin pada waktu di kecamatan yang inisiatornya adalah dari Satpol PP, kita memfasilitasi, kecamatan memfasilitasi berkaitan proses anggap saja pada waktu itu warning lah, semacam warning bahwa kegiatan yang kita duga ada prostitusi itu tidak boleh, kita warning. Nah, salah satu kesepakatannya pada waktu itu tidak hanya kita sebenarnya, tidak hanya Demangan, juga yang diundang adalah yang dari Marak, karena di sana HBI itu juga termasuk wilayahnya Bajang, dalam hal ini Marak. Kita sudah samakan persepsinya, pada waktu itu ada kesepakatan bahwa dibongkar, tidak diperkenankan memakai tidak diperkenankan untuk di sana itu ada kamarnya, ada kamar. Ternyata dalam perkembangan seperti disampaikan Pak Lurah, guru dilaksanakan itu sama sing mungkin ini juga merupakan pengingat kepada kita sekalian untuk mempercepat. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tentunya ya kita lihat dulu, tata cara berkaitan dengan itu, mekanisme berhadapan itu. Apa lagi Pak? Habis baterainya Pak. Sabotase. Intinya berkaitan dengan hal itu. Nanti mungkin waktu kami berikan kepada satu persatu, mungkin beliau dari Komandan Satpol PP, dari Polsek yang berkaitan dengan itu bisa memberi pencerahan kepada kita, sehingga kita mendapat informasi secara utuh. Teman-teman, terima kasih kalau tadi menyambung pertemuan yang lalu. Jadi sebenarnya di Purwokerto itu ada 3 titik Pak. 1 titik di Kedung Banteng. Ini kita sosialisasi sekali langsung selesai karena Pak Kapolseknya punya atensi. Pak Vito ya kan mantan reskrim Pak. Sehingga dari perspektif hukum, ini memang prostitusi itu dari apapun nggak ada benarnya. Dari apapun nggak ada benar. Sehingga memang prostitusi itu sesuatu yang sebenarnya memalukan kalau ada di lingkungan kita. Dan sebab itu perlu Pak bahwasanya kita punya kepedulian. Alhamdulillah ini ada kepedulian dari warga, Pak RT, Pak Desa, Pak Camat, dan disimak tidak hanya di depan HBI itu Pak, tapi juga di depan kecamatan agak masuk Pak. Kami sudah mengirim beberapa orang ke sana, kita bina juga, kita surati, sehingga di Kedung Banteng itu alhamdulillah Pak, sosialisasi ada kejadian orang meninggal dari saya jelaskan dari perspektif agama, dari perspektif sosial, dari perspektif perda, dari perspektif KUHP. Ini banyak apa yang bisa kita terapkan. Jadi dari perspektif sekali dari perspektif kesehatan kemarin di Jambi sebab demikian disampaikan sudah ada 2 orang meninggal HIV di Jambi. Jika Jambi Kedung Banteng gampang karena masih bisa. Begitu untuk direvitalisasi bongkar balik. Tapi ini masalahnya kan bukan perangkat desa, sehingga agak rumit di sini perlu proses Pak, perlu kesabaran kita negara hukum, nggak bisa gegabah, sehingga pelan-pelan nanti kami ceritakan sedikit demi sedikit biar paham. Jadi intinya Pak, dalam perspektif perda banyak pasal yang bisa dikenakan Pak. Intinya bahwasanya Satpol PP tidak kewenangan untuk menutup tempat-tempat yang di situ ada dugaan prostitusi. Ini jelas rinci pasalnya, sangat jelas, sangat konkret. Nanti silakan dibaca Perda nomor 5 tahun 2011.
Sehingga warung-warung yang ada prostitusi Satpol PP berhak untuk melangkah untuk menutup. Tapi ada mekanismenya Pak. Yang nggak boleh kan prostitusinya, warungnya itu boleh. Sehingga kami ini minggu kedua kita surati Pak. Jadi warung-warung yang buka prostitusi itu kita surati resmi dari kami. Intinya kami beri waktu, kami edukasi, kami beri selebaran terkait dengan perda, dengan KUHP. Sehingga artinya prostitusi itu nggak gampang namanya Pak. Nggak boleh serta gegabah itu nggak bisa Pak. Ini dengan baca jawab saya ini Dewan turun tangan istilahnya sidak di Jambi. Kepada Ketua Pak Dwi Agus menyampaikan, betul di perda itu diatur Pak. Jadi prostitusi untuk tutup itu ada mekanismenya. Orang yang bukan orang Ponorogo dipulangkan, dinas sosial yang biayai. Yang orang Ponorogo dilatih keterampilan 3 bulan sampai 6 bulan biar mereka bisa bekerja. Jadi banyak tahapan-tahapan Pak. Nggak bisa serta-merta. Yang tanakas desa saja dilawan Pak. Janti kan melawan juga, ada orang-orang yang istilahnya mendapat keuntungan dari kegiatan prostitusi, pasti ada Pak. Sebenarnya segelintir orang yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan dari kegiatan prostitusi. Jadi ini perlu kami jelaskan biar paham. Kedepannya apabila ini sudah finishing, solusinya yang dulu tanah kas desa itu dipakai janjiannya untuk tempat tinggal, ternyata bikin warung. Prostitusi ini disepakati itu untuk tempat tinggal. Warungnya dipindah di timur balai desa, disiapkan lahan. Silakan yang ingin buka warung itu lahannya Pak. Diberi ruang-ruang bakal pecel, dawet, apapun diberi ruang. Solusi dari desa itu Bandeng. Tanahnya dipakai untuk tempat tinggal dan kamar-kamar itu. Nanti kalau ada kejadian dibongkar. Jadi nggak akan diberi ampun, begitu ada sedikit suara itu dibongkar. Karena tanah kas desa, dan mereka memang nyewanya untuk tempat tinggal. Tapi didukung lagi oleh Pak Kapolsek Pak Mitoyo. Karena mantan Reskrim, dia punya sertifikat penyidik. Pokoknya setelah kejadian ini ada sedikit suara, langsung disidik Pak. Andamannya untuk mujikarnya setahun 4 bulan, untuk pelangganan 9 bulan. Nah, pilih jajal sakit Pak ya. Satpol PP untuk Jambi dan Kador Bandeng insya Allah sudah finish. Kita akan selesai. Tinggal sini butuh proses Pak. Jadi minggu ini kita menyurati lagi di warung-warung itu tahapan kedua. Nanti tahapan ketiga seminggu lagi, tahapan keempat harus dibongkar kamarnya. Tapi warungnya tetap Pak. Karena memang kita nggak punya hak untuk menutup suatu usaha yang itu memang tidak ada bukti untuk kejahatan termasuk prostitusi. Jadi dari perspektif perda semacam itu, jadi kami Bupati juga pesan semacam itu. Bupati yang paling penting itu monggo lah direvitalisasi untuk tempat untuk mungkin kuliner atau untuk tempat rest area dan seterusnya monggo. Tapi yang jelas kami mencoba menjaga dari perspektif prostitusinya. Ini kejadian selanjutnya itu kami nggak bisa memantau setiap hari Pak. Karena kami dalam perda itu intinya yang bisa kita tangkap kalau masih ada prostitusi nanti bisa kita sidik, kita tangkap dari perspektif perda Pak. Kita punya PPNS itu ancamannya hanya 2 bulan, dendanya 50 juta bagi penyelenggara prostitusi. Sehingga yang kurang mengenal, artinya kurang menggigit Pak, hanya 2 bulan. Dan kami sekali lagi PPNS kita hanya 1 orang. Ini baru menyekolahkan lagi 2 orang, nanti masih sedikit sekali PPNS kita. Nah ini tugasnya Polsek dan Polres Pak, sehingga nanti bisa menjadikan mungkin surat ke Polres. Hari ini kesepakatan semacam ini dikirim ke Polres Pak untuk menjadi atensi Polres. Soalnya sini terjadi prostitusi, nanti diberi lampiran semacam berita acara ini. Intinya untuk menerapkan KUHP pasal-pasalnya itu Pak. Ini saya bawa ada makalahnya yang ada 6 pasal mungkin. Jadi kalau anak-anak 5 tahun, kalau ITE 6 tahun, ini ada semua Pak sini pasal-pasalnya Pak. Sehingga artinya prostitusi memang pasalnya ada 6 Pak. Jadi kalau anak-anak lebih berat, kalau pakai aplikasi IT lebih berat lagi, dan seterusnya. Tapi yang paling penting kami mengharapkan partisipasi masyarakat Pak. Ini monggo terus dikawal, dipantau. Kalau dari perspektif kami Perda, kami akan melangkah terus. Jadi minggu ini peringatan kedua, minggu depan ketiga, sekaligus nanti kami menyampaikan
kamar untuk dibongkar sendiri-sendiri. Nggak boleh ada kamar. Kalau warung masih boleh. Ya, sehingga dengan demikian kami nanti di minggu keempat baru berani buka. Tapi nggak berani nutup. Sehingga kemarin kan kami sampaikan supaya pasang benar. Ini sudah waktu itu, kemarin sudah menjadi besar. Ini harapannya di sini juga demikian. Oleh sebab itu perlu peran serta dari seluruh elemen termasuk Polri, Pak. Tolong dengan selaku penjaga gawang terakhir, sehingga senjata pamungkas pematung. Pak Satpol PP, bila mana nanti ada pelanggaran tentu akan diterapkan mengenai pasal-pasal yang akan diterapkan. Terus terang kami sampaikan Pak Kasat Satpol PP sepanjang pengetahuan saya untuk mengenai masalah KUHP yang selama ini kita terapkan untuk penindakan mengenai prostitusi dan mengenai germonya Pak. Jadi untuk mengenai masalah penjajah sama pelaku itu belum mengena. Terus terang saya gitu kendalanya KUHP yang dulu itu. Jadi untuk yang KUHP yang baru ini insya Allah mudah-mudahan bisa masuk semua. Namun demikian itu berlakunya masih tunggu 3 tahun terus terang Pak. Jadi untuk sementara ini yang kita terapkan hanya germonya. Jadi mengenai pasal 296, pasal 56 yang menyediakan jasa prostitusi. Ya zaman itu tadi 1 tahun 4 bulan denda 15. Namun dengan lebih luas sebetulnya perda Pak. Perda itu yang mengatur baik penjajah pelaku itu kena. Jadi baik itu mucikari pelaku maupun penjajah kenakan perda. Itu lebih luas cakupannya daripada di KUHP. Namun demikian, walaupun itu hanya perda, tetap kita bantu, kita tegakkan untuk perda. Walaupun yang melaksanakan Satpol PP, polisi tetap mendukung. Saya pernah melaksanakan penindakan melalui perda juga. Waktu saya di tugas di Jenangan Pak waktu itu. Ternyata hanya dikenakan percobaan sama denda 500 per orang ya. Jadi nggak ada jerannya itu. Jadi untuk malam ini kita musyawarahkan bagaimana bentuk penjelasan ke depan. Kalau memang harus ditutup dengan yang bagaimana kita bicarakan pada kesempatan forum malam ini. Ya, tadi sudah disampaikan beliau Pak Camat. Arab bubar ke apa ya cara-caranya nutupnya juga apa. Saya kira itu perlu kita dukung. Ya. Nah, saya sangat mendukung sekali kalau memang kita itu bebas dengan adanya semacam itu. Terus terang saya itu kan orang luar Pak. Saya pendatang termasuk orang Madiun. Dulu itu masuk Ponorogo itu terkenal kota santri. Terus terang begitu masuk sini tahu slogannya gini kok bunganya kayak gini. Tapi ya sudah masalah. Itu suatu dinamika di masyarakat, problema masyarakat wajar. Suatu penyakit masyarakat itu di mana-mana tidak bisa harus bersih 100%. Ya, namun demikian kalau kita mulai sekarang kita kikis kita sedikit kita basmi, istilahnya kita hilangkan, insya Allah kedepannya untuk Ponorogo bebas dari prostitusi. Saya kira itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyarankan itu apakah kira-kira dalam menutup ini nanti ada hambatan? Kalau ada hambatannya di mana, maka kami nanti barangkali bisa membantu, akan bantu supaya hal-hal yang membawa dampak maksiat kepada desa Demangan khususnya dan kecamatan, ya. Kalau landasan hukum barangkali Pak Polisi, Pak Polsek tadi sudah berbantuan kepada hukum. Tapi kami supaya alurnya itu baik, mestinya kita menyerahkan, minta bantuan kepada bapak aparat yang berada di depan ini, yang mempunyai kuasa untuk menutup itu. Apabila kami sepakat untuk ditutup warung mucikari, warung prostitusi itu, yang kami sebenarnya pembuktiannya kurang jelas, cuman di Facebook
Pokoknya nang kono kayak mati, ngono kuwi tenane iki piye kok Pak polisi akan menjelaskan. Apakah dengan dasar semacam itu tidak bisa itu ditutup? Nah gitu. Kalau bisa, hambatan kalau bisa kemudian tidak ditutup, hambatannya apa? Barangkali kami sakmene iki akan ikut membantu, ikut melancarkan bagaimana proses penutupan itu. Ini yang pertama, yang warung yang terselubung ternyata di situ ada prostitusi dan belum kasat mata, polisi yakin itu terbukti di pengadilan, tetapi di media sudah terjadi kenalasan bahwa di situ tempat prostitusi. Berikutnya, Pak Camat tadi mana yang ditutup? Gitu. Ada yang mana lagi? Yang pertama yang tempat prostitusi itu kan. Kemudian mana yang lain? Ya kalau menurut saya jagani. Engkau walaupun sing terbukti itu warung itu, kira-kira warung liyane iki urung tahu terbukti tapi tahu. Atau mana-mana yang diduga untuk melakukan perbuatan prostitusi itu barangkali ya perlu ditutup. Di mana dasarnya? Kira-kira Pak Intel dari Polsek itu tahu. Kira-kira sih wis tahu Tigo kira-kira tahu. Yang ketiga, jadi mohon maaf ya supaya jangan merucut. Pertama, yang terbukti setengah terbukti pernah dipakai. Yang kedua, warung-warung yang ditengarai dipergunakan untuk prostitusi. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jadi menjawab mana yang itu, barangkali bisa jangka panjang Pak Camat. Desa ini adalah desa Dembangan, mengikuti kecamatan Jeman, yang barangkali di sebelah baratnya itu ada tanah milik desa, yang kemungkinan jangka panjangnya itu kira-kira desa ini akan memanfaatkan usaha itu. Lalu nunut berkaitan dengan masalah ini, apakah pemanfaatan tanah yang berada di PDKA itu sudah berizin? Barangkali kami yang belum. Kalau belum berizin, ya memang bagaimana? Tentunya kan apapun tidak berizin, ada konsekuensinya melanggar begitu. Apakah itu bisa upaya? Ini sebenarnya alternatif yang ketiga, Pak. Jadi sekali melanggar itu, sekalian besok-besok tidak akan repot lagi apabila desa akan memanfaatkan tanah. Jadi kesimpulannya, yang pertama yang perlu kami tanyakan, kami menyerahkan kepada Bapak Aparat untuk menutup itu karena rencana acaranya itu menutup. Apakah ada hambatan? Apabila ada hambatan apa? Kalau kami justru ikut membantu, selama kami bisa, kira-kira daya siap loh. Mau nggih kersane rada ndang gitu. Mboten Pak enten tamu mari wonten. Mboten nggih. Nggih niku kira-kira poine. Matur suwun. Yang ini satu, Pak Jalan. Tadi bahwa juga jangan mengatakan warung sekian itu kan enggak semuanya terindikasi warung prostitusi. Mana-mana, insya Allah dari Pemda sendiri sudah mengadakan observasi, pemapping, pemetaan. Nah, yang tahu persis adalah Mbah Kami Tuwo. Insya Allah, iki warungnya pas ini sudah dipelakati. Nah, ini yang tahu persis di lapangan, jadi nggak perlu diragukan lagi. Mana yang nggak semuanya nanti kita bongkar semuanya. Insya Allah Mbah Wo sudah tahu valid itu. Kebetulan Mbah Wo apakah bahwa itu masuk di dalamnya centengi opi paham nggak ngerti. Ini kemauan, monggo dijawab baik dari Pak Camat maupun Bapak Satpol PP. Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Wahid. Sensasi loh. Lo kan nama ini kian saya. Oke Pak Wahid. Oke. Berkaitan dengan kendala-kendala, mungkin nanti Pak Satpol PP yang bisa menyampaikan, memberi pencerahan kepada kita. Terus yang kedua berkaitan dengan yang ditenggarai juga, apakah bisa juga dimasukkan
terus berkaitan dengan tanah kas desa yang kami tidak tahu, apakah keberadaan mereka yang berusaha dianggap saja lah, kita lebih spesifik kepada warung yang kita tenggarai sebagai tempat prostitusi itu ada izinnya Pak Lurah dari PJK, misalkan sewa atau bagaimana, yang kami tidak tahu. Oh, sampun mati. Matinya sudah lama. Oh, begitu. Artinya tidak, sebenarnya mereka ilegal ya. Laras ngoten nggih Mbak. Kok ngadu ngomong ini baik. Dek, aku duwe izin ngono ya iki lho kok. Pripun? Sendiri bisa mengeluarkan izin. Oh, artinya ada mekanisme, harusnya dari desa saja. Sejak Tahun berapa ya? Belum pernah mengizinkan dari BPK atau pemerintah. Ini jelas. Proses perizinannya setahun sekali atau berapa tahun sekali? Kali untuk membiayai apa? Setahun Pak. Nggih, nuwun sewu, mergo kula tangkepnya tadi mergo kula nggih mboten semerep aturan berkaitan dengan PJKA, ngoten nggih. Kalau kita dapat informasi yang lebih utuh, mungkin lebih mudah kita bersikap. Katakan kula. Nggih. Kalau memang keberadaannya, mekanismenya bahwa seseorang yang akan menyewa kepada PJKA harus izin desa, ngoten nggih. Dan itu cuma berlaku 1 tahun, dan mulai Pak Demangan Pak Zainur ini 2005, ya wis suwi wis berarti. Ya. Artinya yang Pak Satpol PP, Pak Joni, Mas Joni dari Pak Kanit ya, dari Polsek, bahwa ini mereka tidak berizin keberadaannya menurut keterangan dari desa, karena mekanisme bentahun kudune mencari, dan itu harus dari desa dulu. Ngoten nggih. Setiap tahun itu ada dan satu tahun bayar tahun 5 tahun ini semua sudah 15 tahun naik itu belum pernah ada kita bertukar sama berbeda Sudah. tidak Oh, tidak. Monggo Pak. yang makon terbukti ecek-ecek itu berarti kan menurut kami dari kita tidak cukup, ya itu menurut kami. Kalau ibaratnya kami apa alasannya, kemudian Rekomo perlu dibantu kami, ya kami akan bisa melakukan. Siap. Oke. Yang kedua, Bisa dipahami. barangkali tadi tentang kalau tentang penggunaan PJK, PJK penyokong hadir itu, karena yang mempunyai hak untuk mengambil itu PJKA itu. Mesti Satpol PP nggak bisa Pak ya Bang. Oh ini tanahku, tak ambil, kan itu PJK. Kalau dia tidak boleh, Pak Satpol PP dan Pak Polisi ini akan membantu, kan begitu. Macam-macam itu. Bisa membantu kan Satpol PP itu kerjasama dengan Kurang bantu malah dia yang harus. Kalau PJK itu ngambil itu hakku, karena dia tidak izin, itu kan hak PJK itu. Ya. Tapi masa bantuan dari daerah. Iya itu. Terus ngeten nggih, non sewu. Kita asumsi saja bahwa ini sudah mati gitu nggih. Sementara kita karena 15 tahun sedang memperpanjang kan 5 tahun. Sehingga dari keterangan itu kita asumsikan bahwa tidak berizin. Ngoten nggih. Ya, monggo Pak Joni. Terima kasih Pak. Jadi sedikit saya luruskan Pak. Saya dulu tuh Lurah Manyudono, borong tanah PJK sampai utara ke terminal baru itu. Jadi PJK betul Pak, memang biasanya itu sekali diikat itu akan ditagih yang bayar. Kalau mau digusur baru diberitahu bayar sekian tahun, sehingga artinya memang itu tanah PJK Pak. Yang punya hak itu adalah PJK, untuk mengusir juga PJK. Sehingga dengan demikian nanti alangkah baiknya koordinasi dengan PJK. Kemudian yang kedua Pak, bahwasanya sekali lagi Perda itu melindungi usaha Pak. Jadi senyampang usaha itu sah, nggak menimbulkan masalah dan tidak ada perspektif hukum. Jadi seperti warung itu dari perspektif kami yang kita hilangkan prostitusinya. Jadi kami melangkahkan kita surati 1, 2, 3, dibongkar kamarnya, warganya yang KTP-nya bukan warga Ponorogo kita beri waktu untuk mungkin seminggu 2 minggu segera pindah.
Kalau nanti mungkin 2 minggu kita tangkap Pak. Kita kirim ke daerah asalnya. Kalau dari Ponorogo kita kirim ke sosial untuk dilakukan pelatihan. Sehingga dengan demikian Pak, ini dari mekanisme hukum peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perda, ini mereka punya hak Pak. Kalau warga Ponorogo punya hak untuk diberi keterampilan 3-6 bulan. Kalau dia bukan warga Ponorogo, dia punya hak dipulangkan ke daerah asal dibiayai Pemda dalam hal dinas sosial. Sehingga langkah-langkah itu kita tempuh Pak. Jadi minggu ini sekali lagi baru kedua, nanti minggu depan ketiga, keempat kita bongkar kamarnya sekaligus pendataan yang tinggal situ siapa saja. Kalau dia warga, sebenarnya sudah kita data Pak. Jadi yang kebanyakan bukan orang Ponorogo, sehingga sebagian besar sudah pulang Jati itu sudah kukut semua kembali ke daerahnya. Dia sebenarnya punya hak dalam Perda itu punya hak untuk dipulangkan. Yang pulangkan siapa? Dinas sosial ke daerah asalnya. Sehingga dengan demikian proses ini bertahap, yang kita tutup prostitusinya. Kalau warungnya nanti timbul masalah Pak. Sehingga dengan demikian perlu dipahamkan. Senyapang mereka usaha legal, usaha tidak ada pelanggaran hukum. Ya, betul. Iya. Jadi warung tuh separuh nggak ada yang izin Pak. Warung dawet ada izin ya, nggak ada izinnya semuanya. Sehingga dengan demikian yang izin itu adalah usaha-usaha formal, misalnya hotel, restoran besar itu ada IMP-nya Pak. Kalau yang warung-warung kecil nggak ada separuh yang izin. Sehingga harus hati-hati ini menyikapinya. Karena seperti di Jambi itu ramai Pak, Dewan sudah juga terjun ke sana. Untuk waktu saya jelaskan juga, Perda itu saya jelaskan Pak, hak pemilik warung apa, hak pelaku PSK apa itu mereka punya hak di undang-undang. Seperti saya sampaikan tadi Pak, hanya satu diberi keterampilan, 3-6 sosial di BLK sesuai dengan kemampuannya sehingga dikembalikan ke masyarakat atau dia punya keterampilan. Yang bukan warga Ponorogo kita data. Sekali mungkin seminggu 2 minggu maksimal harus dikembalikan ke daerah asalnya, dibiayai dari dinas sosial. Ini betul Pak. Sehingga dengan demikian sudah diluruskan. Jadi sebenarnya efektifnya sekali lagi itu Pak, kita ya pegang kunci-kuncinya siapa sih, dipanggil, didiskusikan yang baik, diberi pemahaman dia sebagai pelopor untuk supaya warung itu benar, jangan lagi ada ruang Pak. Kami akan membantu Pak terus Pak, setiap minggu akan operasi lah. Intinya juga data. Setiap kita kedatangan warung mesti kita foto KTP dari yang tinggal di situ. Dan memang standar warung esek-esek itu mesti warung ada kamarnya juga. Ini tidak di Bedung Banteng, di sini maupun di Jantili yang kita hilangkan potensi-potensi prostitusinya itu Pak. Satu terkamar kita bongkar, kedua warga yang tinggal di situ KTP-nya kita lihat. Nanti yang KTP-nya datanya kami sudah punya lebih dari 1 minggu atau 2 minggu. Wajib kita usir, kita pulangkan melalui dinas sosial. Yang warga Ponorogo kita serahkan dinas sosial untuk dilatih di BLK. Ini Pak tahapan-tahapannya sehingga dengan demikian memang dalam perspektif hukum nutup itu nggak gampang. Walaupun sebenarnya dari banyak celah banyak sekali. Mereka nggak punya IMB, nggak punya izin tempat tinggal, bukan warga situ. Sehingga sekali lagi kita mencari cara-cara yang arif, efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kok alangkah efektifnya kalau tokoh-tokoh yang di sana itu Pak yang menguji berdasarkan kemampuan dan pengetahuan kami yang ada di desa. Karena itu saya yakin masih banyak kekurangan. Karena itu kami mohon untuk bisa dicermati apakah dalam arti prosedur yang kami tempuh ini sudah sesuai atau belum, kemudian dasar hukum dan lain sebagainya. Terus nanti langkah kami yang harus kita tempuh nanti seperti apa. Karena terus terang saja ini berdasarkan kemampuan kami yang ada di desa gitu aja. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali kekurangan. Saya khawatir nanti kalau kami menempuh sesuatu yang tidak prosedural. Karena itu mohon nanti dicermati, kalau memang kurang pas nanti akan kita benahi, kemudian arahnya nanti harus kemana gitu ya. Untuk kedua kalinya saya mendengar ada beberapa warga desa katakanlah membentuk sebuah tim menelusuri tentang keberadaan itu yang benar seperti apa. Katakanlah kemarin Mas Ahmad Jumali itu menyampaikan hasil penelusuran dari perizinan sampai ke PJKA Madiun.
Karena itu tolong nanti mungkin bisa disampaikan oleh Mas Jumadi hasilnya itu seperti apa, nanti biar dari bapak-bapak yang terkait nanti betul-betul punya pijakan yang pasti. Kemudian selanjutnya, keresahan ini memang sebenarnya sudah cukup lama, Pak. Hanya saja puncaknya itu ketika terjadi kakek-kakek yang overloading. Hanya saja begini, sebagai tempat prostitusi. Karena apa? Kami sebagai warga masyarakat sangat tidak mungkin untuk bisa membuktikan wijah ini prostitusi tenan apa ora. Apalagi seperti saya saja bahwa itu ada semacam dugaan bahwa di situ memang ada semacam penyalahgunaan warungnya. Karena itu kita kembalikan kepada yang berhak dari pihak yang terkait, terutama dari Bapak Kepolisian, untuk apakah itu benar terjadi prostitusi atau tidak. Kalau di sini mungkin yang bisa mewakili hanya Pak Wo tadi untuk sementara. Gue pilih ngatain, terima kasih dari Mas Ahmad Jumali, barangkali bisa menyambung posisi dari perizinannya itu seperti apa setelah ditelusuri sampai ke Senes Mas Ahmad nih. Namun bodi nambahi Pak Camat terkait dengan tanah PJKA itu kebetulan belakangnya itu tanah kas desa. Dan kami punya wacana untuk kegiatan seperti BUMDes. Nah, sebenarnya permasalahan ini sama kasusnya dengan yang ada di selatan kecamatan. Itu kan kemarin juga seperti warung kopi. Kebetulan yang pelaku usaha itu bukan penduduk asli desa Demangan. Terus belakangnya tanah kas desa yang kebetulan mungkin wacananya akan digunakan tempat usaha desa. Terkait dengan PJK yang kebetulan di Madiun, Mas Ahmad, monggo dijelaskan Mas Ahmad. Mungkin 9 atau 10 bulan yang lalu saya sempat menelusuri terkait perizinan bangunan yang ada di PJK terkait di depan tanah Bengkok Desa Demangan. Saya melangkah itu karena saya merasa istilahnya terdorong, karena saya menjadi bagian dari pengurus BUMDes waktu itu, dan saya dan teman-teman itu membaca prioritas masa depan tempat yang ada di depan POM. Yang insya Allah tanah itu akan sangat berpotensi jika dipergunakan untuk usaha desa. Di samping itu besar. Keinginan kami dan teman-teman pengurus BUMDes waktu itu membaca potensi usaha di tanah di depan POM itu potensi sangat besar untuk usaha BUMDes. Sebenarnya kedai yang menyampaikan ini seharusnya Pemdes, seharusnya, karena BUMDes itu bagian dari usaha desa dan saya ini dan teman-teman cuma membantu. Tapi waktu itu alhamdulillah bahwasanya hampir semua bangunan itu tidak memperpanjang izin, Pak. Dan saat ini faktanya, lepas melakukan diaturakan Balu Rawau, kalau saat ini tuh memang benar-benar nggak ada izin. Lo tanggung hak prioritas itu terus HER, kan? Nah saat ini sebelum ada kejadian ini, kami khususnya pengelola BUMDes di Desa Demangan itu sempat merencanakan bahwa saya mau membangun usaha di tempat itu. Ya, kami mohon pencerahan, mohon arahan dari Bapak terkait untuk merebut hak kami itu pripun caranya. Intinya seperti itu. Sampaikan dan niatan bahwa ini akan dibangun, mumpung ikan belum dia tidak punya izin. Apakah dari langkah mengambil haknya lah itu. Waktu itu disampaikan. Terus bahwasanya dikasih arahan, kami sampaikan bahwasanya kami
selaku perwakilan dari pengurus BUMDes mau membuat usaha desa di tempat itu. Nah, terus pihak PJK sendiri mengarahkan, ya Mas, nanti jenengan datang lagi ke sini kan gitu. Nah, waktu itu berhubung saya ini cuma pelaku, istilahnya yang diutus. Nah, saya waktu itu cuma menanyakan dulu, belum memegang surat kuasa dari pemerintah desa. Saat itu, Pak Ampun, setelah saya menemui Mbak Lurah, Mbak, saya sudah membelakan seperti ini. Bahkan saya sudah ngomong langsung empat mata dengan Pak Bupati dengan alasan ABCD akan membangun BUMDes di tempat itu. Waktu itu seperti itu. Pak Bupati ya secara lisan tapi, oh bagus, sangat mendukung. Wis koordinasi dengan pemerintah setempat. Nah, waktu itu Mbak Lurah tidak mau menandatangani surat perintah ke saya. Nah, waktu itu akhirnya ya sudah, dengan berbagai alasan saya tidak dikasih amanah itu dipanggil dan akhirnya mandek. Memberikan izin dengan catatan kerja izin dari RT. Nah, kebetulan sing gada RT kan pihak Pemdes. Nah, saat itu dari pihak Pemdes ngizinin apa mboten, Mbak? Ya jelas itu. Waktu bangun itu kan otomatis kan mau nggak mau harus izin. Tanpa ada izin itu PJK juga nggak berani langsung mengiyakan. Gua bilang ngaten. Saya tidak memberikan izin kepada pelaku usaha, otomatis pihak PJK juga tidak akan memberikan izin seperti itu. Terus memang sudah 1 tahun ini. Bagaimana proses penutupan? Jadi yang pertama yang disampaikan tadi, tidak semua warung nanti harus kita tutup, cuma yang disinyalir. Nah, tentunya yang untuk membuktikan disinyalir itu kan ya sangat sulit, Pak. Mungkin barangkali nomor 41 tahun 2012 tentang PKL lagi. Kemudian PUPR terkait trotoar peruntukannya untuk PKL. Kemudian peraturan daerah provinsi, perda provinsi tentang PKL lagi. Yang terakhir perda tentang Trantibum nomor 5 tahun 2011. Sehingga artinya PKL itu memang dilindungi pemerintah, Pak. Tapi yang kita hilangkan dari perspektif pelanggaran perdanya, mungkin prosesi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian ini perlu dirembuk dengan dingin, dengan prosedural. Angkalah baiknya nanti perwakilan desa dengan BPD ke PJK bawa surat, karena antar lembaga itu pasti butuh korespondensi, bahwa surat proposal mau dipakai untuk apa. Oke? PJK kalau suruh membongkar nggak mungkin, nggak gelem, Pak. Ada orang duit tenaga loh, Pak. Oleh opo ya enggak. Nah, kalau kita proposal sing manggul iku dijak rembukan, diberi kompensasi, nanti ada yang bisa disinergikan, mereka juga tidak mematikan usahanya, insya Allah efektif. Tapi yang jelas nanti seperti Pak Kadin tadi dibicarakan, berarti kita nanti merevitalisasi warung, nggak oleh naik kamar, warungnya belak, kemudian nanti penghuninya kita operasi. Seminggu, 2 minggu, KTP-nya podo, kita tangkap. Kita serahkan ke sosial, kita kembalikan ke daerah asalnya. Kita usaha terkait pemanfaatan lahan itu, Pak, yang bakal untuk apa? Ini karena R-nya mau dipakai untuk mendukung kegiatan itu. Dengan sebutkan pasal demi pasal terkait dengan perda usaha mumet, birokrasinya terlalu berbelit-belit. Langsung andai kata dari masyarakat sudah dibentuknya fisik sudah sedemikian rupa, kita bertindak menutup. Kalau memang dari Satpol PP minta bantuan dari warga masyarakat, oke, siap, insya Allah siap kita apapun yang terjadi. Yang intinya kalau ada kemungkaran, otomatis mau nggak mau kita harus ada toleransi untuk kemasyarakatan umat. Misalkan apakah nanti masyarakat bertindak menyalahi aturan? Kalau sudah memang itu sudah indikasi, sudah jelas-jelas sudah prostitusi ada. Itu karena menunggu birokrasi. Soalnya izinnya juga nggak berlaku, Pak. Izinnya PJK sudah berhenti. Nah, makanya misalkan itu ini apa nggak bisa, misalkan warga masyarakat langsung menempati lokasi, kita mau menutup dengan ini. Pak Camat, ini harapannya warga itu berkira itu bisa diambil lagi, Pak. Ini namun bayang nih, seandainya cita-citanya kami warga Demak nanti realisasi, seandainya bayang kami itu PJK itu nanti untuk parkiran semua, bangunan di tanah bengkok, dah neo Pak luasnya. Ya apalagi ini termasuk wilayah Kecamatan Siman.
Indah nih saya ini betul Mas Anton. Dan ini tolong dibantu Pak. Kita rentang maling. Oke, Pak. Maka ini gua ya artinya bahwa menurut saya RP Tanah Kas Desa Demangan ini pirang meter sih? 240 Pak. 240. Nanti parkiran Pak gede Pak. Iya, lumayan ini. Nah, ini saja kan memang semacam itu ya kita tempuh prosedur-prosedur berkaitan dengan niatan itu dipercepat. Intinya kata maksud gue. Langkahnya gimana? Kita salah langkahnya gimana dari? Ya itu tadi Pak siapa namanya tadi yang sudah berkonsultasi ke PJKA itu ditindaklanjuti terus. Pak Ahmad. Nggih, maksud kula kene lho, Pak. Monggo Pak Lurah. Menambahi apa yang monggo. Menanggapi apa yang sudah dikatakan Pak Ahmad. Memang waktu itu waktu setahun yang lalu Pak Ahmad itu menyodorkan dengan apa itu surat memberi kekuasaan kepada Pak Joko kan gitu. Tapi kan saya bilang sama Pak Ahmad, yang penting saya tidak akan menandatangani warung-warung yang sudah mati. Tapi saya sendiri 1 bulan yang lalu saya konsultasi sama PJKA, dia siap membantu, tinggal menunggu sininya gitu. Nanti kapan bareng-bareng dikerjakan, tidak usah swasta, tapi saya juga ikut, kamu juga ikut dari BUMDes itu maksud saya. Bukannya saya itu saya kuasakan, tapi kecuali kalau saya itu tidak bisa bergerak, tidak apa-apa, saya kuasakan, tapi saya masih bisa ya kerjasama gitu loh Pak. Oh ini loh. Ya niatan ini sudah sepertinya sudah Pak Lurah ini sudah oke. 1 bulan yang lalu saya ketemu di Joglomanis Pak Ahmad saya. Saya membantu, tinggal nunggu dari desa ini loh. Dari pemerintah bisa. Monggo siap besok minggu ini minggu depan saya siap mengantarkan ke PJKA. Berarti gini untuk kesepakatan malam ini data yang kemarin diusulkan ke PJKA diganti tanggal di print besok on tanda tangan. Enggak Bang, kita menuju ke sana kan caranya prosedurnya gimana? Saya kecuali kalau tanda tangan itu suara kuasa saya tidak mau, kecuali saya tidak bisa apa-apa saya kuasakan. Yang saya bisa mari kerjasama ke sana bareng-bareng gitu. Oke Pak, terima kasih. Tapi intinya kan ngeten nggih, nuwun sewu nggih. Bisa kerja berarti aku menguasakan kamu, aku tidak bisa kerja ya. Nah, kan ngono iki wis clear. Aku siap. Nuwun sewu. Minta bantuan dari Satpol PP dari pihak ya Puspika untuk mendampingi saya bisa Pak ya. Saya siap ke sana dan dia juga siap untuk membantu. Siap saya betul. Iya saya siap. Budan ini. No enggak kerjasama BUMDes. Hari ini sudah langkah nyata gitu loh. Iya tapi dibantu dari BUMDes maupun dari lembaga jangan Nuwun sewu nggih. Ngeten. Intinya yang ingin saya sampaikan, yang saya tarik adalah bahwa ini sudah ada niat baik semua pihak. Ya, itu ya dari pemerintah desa, dari tentunya ini harus kita dukung semuanya. Pak Lurah dari pemerintah desa mungkin dengan Pak Carik nantinya itu juga nanti mungkin didampingi oleh lembaga desa atau BPD dan pengurus BUMDes bareng-bareng rono. Lah kapan pripun? Ya. Lah jenengan ki dukung. Ada nggih. Iki kan niatan nabi bisa. Ya. Nah, dan niatan baik tentunya harus disegerakan. Mergo niatan api tidak disegerakan, biasa nih sok-sok iki yo apa jeneng nun sewu sunahe lan niatan api kudu disegerakan. Lah ngoten nggih. Nggih. Ini minggu depan saya siap. Ya, siap. Mungkin nanti dikerucutkan. Minta bantuan dari lembaga. Ya, dikerucutkan nanti antara pemerintah desa, BPD dan lembaga desa, perwakilan dari lembaga desa, sekaligus juga dari pengurus BUMDes. Ngoten nggih? Nanti bisa bersama-sama ke sana, misalkan nanti butuh orang kecamatan, insya Allah kita dampingi juga. Ngoten nggih? Nggih.
Ya, niku untuk percepatan, salah satu strategi untuk percepatan. Ya, semoga itu membawa hasil yang baik. Ya. Muga-muga 200 meter termasuk jadi pupuk barang ini ya kena ini ya. Kalau pupuk enggak Pak Camat. Oh enggak ya. Yang sasarannya warung kopi ya, yang warung prostitusi. Kalau pupuk itu enggak. Masalahnya angel itu loh. Jangan Pak Wahid terkait dengan kompensasi ya. Iya. Kemarin itu ada gambaran dari BUMDes terkait dengan kompensasi. Kita prioritaskan yang di RP itu ya menggunakan lahan yang di belakang, namun demikian ada kontribusi ke desa. Kita yang bangun, tapi kita prioritaskan yang menggunakan lahan PCK. Kalau sampai saat ini kan kita dari pemerintah desa tidak ada kontribusi. Nah kalau kita bangun dari anggaran dana desa untuk BUMDes, kita ada kontribusi. Tapi disewakan diprioritaskan yang menggunakan lahan PCK itu Pak, gitu loh. Konsepnya bagus ya, konsepnya bagus. Tentunya ini nanti harus dimatakan. Tapi konsep yang bagus ini menurut saya, menurut saya usaha BUMDes ketok moto kan itu kan sebenarnya. Jadi tinggal mengalihkan terus mari ngono usaha BUMDes ini supaya melaku ini angel segak jamak kok. Kayak iki wis ana nek ngarep moto. Konsep itu kan ngarep moto kan itu sebenarnya. Ya. Ya, mungkin prostitusi ya. Tadi apa yang disampaikan narasumber berdua, dan saya tidak berani, saya itu narasumber. Kenapa? Memang saya tidak ada kewenangan berkaitan dengan hal tersebut. Ya. Jadi makanya saya beliau-beliau berdua. Walaupun saya bukan asli Demangan. Yang pertama tadi Pak Satpol PP sudah menerangkan panjang lebar dan beliau tahu banyak tentang dunia seperti itu. Tadi disebutkan Janti, disebutkan lagi Gedung Banteng, disebutkan lagi sini, gitu. Otomatis Pak Kepala Satpol PP tahu ciri-cirinya, tahu indikasi-indikasinya. Itu ya yang pertama. Dan saya yakin beliau bukan orang baru gitu loh. Ada indikasi-indikasi ke sana. Dan ini kayaknya bukan berita burung, bukan. Ini sudah betul-betul menuju ke sana. Tidak ada alasan kita harus mencari bukti itu sudah ada. Tinggal eksekusi. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat Demangan itu niatannya bukan karena di depan sawahnya Demangan. Bukan itu alasan kita untuk menggusur atau menutup warung-warung itu, bukan itu alasannya. Alasan yang lebih prinsip adalah tidak ada yang membenarkan prostitusi, Itu ya, yang kedua. Terus yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Satpol PP bahwasanya orang luar Ponorogo dipulangkan, orang Ponorogo dibina. Satu yang saya minta, jangan kembalikan dia pekerja warung esek-esek itu kembali menjadi penjaga warung. Karena citranya sudah rusak, sudah tahu orang-orang bahwasanya ketika dia marung lagi, itu citranya akan kembali lagi. Kasihan. Betul ya? Betul. Seharusnya diganti ke profesi yang lain untuk menyelamatkan khususnya dia. Bukan kok malah dikembalikan lagi ke warung itu. Tidak seperti itu seharusnya. Ya kan? Itu loh. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ketika misalkan betul-betul bukti itu ditemukan dan kamar-kamar dibongkar, dia tetap beroperasi marung misalkan. Apakah transaksi itu akan secara otomatis hilang? Tidak. Ya, tidak akan hilang. Transaksi itu tidak akan hilang. Mereka akan betul tidak melakukan di sana, tapi transaksinya di desa Demangan. Ini yang jadi masalah gitu loh. Dan kita nggak terima ini. Demangan tempat transaksi prostitusi. Mau nggak?
Enggak mau. Mungkin itu dari saya 4 poin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Sinten selalu semangat. Lo sering semangat Mas. Jadi saya sebenarnya Satpol PP belum lama Pak. Saya baru September pertengahan, sehingga saya waktu jadi Satpol PP itu langsung kita patroli, kemudian warung-warung remang-remang kita foto Pak. Jadi semua penghuni itu kita foto KTP-nya. Jadi sudah kita data, Pak, data sudah ada semua. Sehingga memang prostitusi tidak hanya di warung-warung itu Pak. Jenengan nek pekso di kota itu Pak, depan PU, kemudian Kodim ke utara, Jalan Baru. Itu banyak warung ayu Pak. Kita operasi juga, kita oprak sampai salah orangnya Pak Dandim kemarin. Dia ditangani Pak Dandim yang utara Kodim itu. Karena kita bendera patroli dioprak-oprak hilang, gue bengi balik neh. Jadi memang itu susah Pak. Jadi sekali lagi pembuktian prostitusi itu diberantasnya susah banget. Karena itu ada pasarnya, ada konsumen, ada produsennya, ada penikmatnya, ada penjualnya. Sehingga yang paling penting bagi kami Pak adalah mencoba untuk menekan potensi itu Pak. Sehingga sekali memang betul kalau nanti Satpol PP untuk membongkar kamar itu tidak menghilangi prostitusinya. Betul Pak, tidak hanya di sini, silakan jalan-jalan di sekitar Kodim itu, utara selatannya. Banyak juga mangkal orang-orang semacam itu. Depan PU 8, 9, 10, 11, 12 semakin malam semakin ramai Pak. Kenapa? Satu sering patroli Pak. Mengubeng ya ikut mandek paling bengokin neh. Baru bengi buyar kan itu baru tak tinggal balik lurun neh. Jadi tidak hanya sini Pak. Sehingga memang itu susah Pak, penyakit masyarakat itu susah karena sekali lagi enek peminatnya, enek penyedianya. Sehingga yang paling penting itu adalah membekali warga masyarakat Pak, bahwasanya zina itu dosa besar sekali. Dosa terbesar ketiga setelah syirik, membunuh, zina. Ini saya punya artikelnya, sudah kita share ke teman-teman yang edukasi itu. Intinya bahwasanya memang ini susah Pak, tapi sekali lagi yang bisa kami tempuh itu harus berdasarkan hukum Pak. Nggak iso Satpol PP kerja sakar PD, nggak bisa Pak. Karena bisa class action, bicara tuntutan balik Pak. Masyarakat kita semakin pintar, lawyer semakin banyak. Sehingga kita harus sekali lagi kami mencoba terus Pak meliterasi diri sendiri kami dan organisasi kami, lembaga kami. Oke. Maksudnya gini, biar masalah itu selesai. Misalkan saja, tadi kan masalahnya adalah di belakangnya mau dibangun BUMDes. Saya mendengar sudah sekian tahun yang silam. Saya agak senang. Ternyata ada kendala masalah perizinan yang dari desa tidak mengusulkan. Tadi sudah sepakat bahwa Pak Lurah bersama perangkat ini mau mengajukan. Ibaratnya NKRI harga mati, penutupan prostitusi juga demikian. Kalau memang sekiranya Satpol PP merasa kewalahan atau dan lain sebagainya, masyarakat mau kok Pak, pun siap membackup, membantu apapun yang terjadi. Tapi dengan harapan cara-cara yang elegan, tidak anarkis, cuma itu aja. Cuma nanti kalau menunggu tadi Bapak disebutkan ada tahapan 2, 3, 4 sampai itu malah kesuwen kabur kawinan ora sidone bocor neng jopo akhirnya kono juga mengunggah nang PJKA. Makanya senyampangnya cepat besok barulah segera mendapatkan barisan lagi Pemdes, LPMD, LKD dan tokoh masyarakat untuk segera, dan kita segera langsung melangkah ngatur ngawal. Intinya sepakat untuk prostitusi warung yang dibongkar dan tetap dilanjut. Terima kasih. Itu semua sah disajikan Bapak Camat dari Bapak Satpol PP, Ramai dan sebagainya. Pun ngatur nggih. Dengan niatan bismillahirrahmanirrahim, nama itu tawakkalullah, semoga Allah meringankan langkah kita untuk menuju kebaikan. Apalagi dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf selama mengaturkan, dan alhamdulillah sudah mengerucut. Kita sepakat bahwasanya untuk warung kopi yang berkedok prostitusi tetap ditutup dan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan sehingga dia perlahan-lahan. Istilah lagunya Kotak itu perlahan-lahan.
Pak. Tapi Pelan. Tapi intinya dari Satpol sendiri mendukung tuntutan Pasti warga Pak, pasti Pak. Kita hari ini gencar, insya Allah dari 3 sudah selesai 2. Tinggal 1 sini. Kutu mungkin paling lama 2-3 minggu. Kemudian hari ini kita rapat terkait karaoke. Minggu depan action kita undang semua. Kita beri standar, norma, aturan, biar mereka juga tahu Pak. Jadi sekali lagi yang paling penting dari dunia usaha itu perlu diedukasi, perlu diliterasi. Kita punya aturan, negara hukum, sehingga mereka harus taat pada hukum. Sehingga timbul ketaatan pada hukum, usahanya lancar, berkah, tidak melanggar aturan. Jadi itu Pak yang paling penting. Siap. Ayo,